Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa manajemen dari STIE Yasa Anggana Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hari Mulia SEMM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 9 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di sini kami akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang kelompok organisasi dan menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi juga didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Lalu tahap proses komunikasi. Secara umum, proses komunikasi terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama, pengembangan ide, yaitu pengirim mengembangkan atau membuat konsep ide, gagasan, atau informasi yang akan dikirim. Ide atau informasi tentunya harus mempunyai motif yang mendasari pengirim untuk melakukan proses komunikasi. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perencanaan, karena pada tahap ini pengirim merencanakan materi komunikasi. Lalu yang kedua, pengkodean atau penyandian, encoding. Pengkodean atau penyandian berarti mengubah atau menerjemahkan ide menjadi bentuk yang dapat dipahami sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga, pengembangan pesan. Setelah penyandian, pengirim mengembangkan pesan yang dapat dikirim ke penerima. Pesannya bisa dalam bentuk lisan, tertulis, simbolis, atau nonverbal. Misalnya ketika orang berbicara, ucapan adalah pesannya. Ketika orang menulis surat, kata-kata dan kalimat adalah pesannya. Ketika orang menangis, tangisan adalah pesannya. Lalu yang keempat, pemilihan media. Pengirim memilih media komunikasi yang akan digunakan, di mana dia akan menyampaikan pesannya kepada penerima. Pemilihan media harus dilakukan dengan tepat agar pesannya efektif dan ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Pilihan media tergantung pada hubungan interpersonal antara pengirim dan penerima dan juga pada urgensi pesan yang dikirim. Beberapa media komunikasi yang umum digunakan adalah lisan, tertulis, isyarat, gerakan, iklan, surat kabar, majalah, email, SMS, radio, dan televisi. Lalu yang kelima, pengiriman pesan. Setelah media komunikasi dipilih, langkah selanjutnya adalah mengirim pesan melalui media yang dipilih. Dalam siklus proses komunikasi, tugas pengiriman berakhir dengan pengiriman pesan. Lalu yang keenam, penerimaan pesan. Tahap ini hanya melibatkan penerimaan pesan oleh penerima dalam bentuk mendengar, melihat, merasakan, dan sebagainya. Sejauh mana penerima menerjemahkan pesan tergantung pada pengetahuannya tentang pokok permasalahan, pengalaman, kepercayaan, dan hubungan dengan pengirim. Lalu yang ketujuh, penerjemahan dan pemahaman pesan, decoding. Decoding adalah interpretasi penerima terhadap pesan yang dikirim. Penerima menerjemahkan pesan, mencoba menganalisis dan memahaminya dengan cara sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mempunyai pemahaman pesan dengan cara yang persis sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Lalu yang kedelapan, umpan balik atau feedback. Pengiriman umpan balik adalah respon untuk komentar tentang pesan yang telah dikirimkan. Umpan balik memastikan penerima telah menerima pesannya dan menafsirkan dengan benar seperti yang dimaksudkan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang pertama, kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 1. Masalah dalam pengembangan pesan.
Masalah pengembangan sebuah pesan dapat mencakup antara lain munculnya keraguan tentang pesan, kurang terbiasa dengan keadaan yang ada atau masih asing oleh penerima pesannya, atau adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah yang paling jelas di sini yaitu faktor fisik. Misalnya, ketika menyampaikan suatu pesan, salah satu sound system mati atau terdapat satu gemerisi atau suara bising dari sound system sehingga kualitas suara sound system kurang baik. Lampu tiba-tiba padam, salinan surat tidak terbaca, dan lain-lain. Meskipun terlihat sepele, gangguan-gangguan tersebut dapat menghalangi atau mengganggu suatu pesan. Yang ketiga, masalah dalam penerimaan suatu pesan. Masalah atau gangguan yang munculnya dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi penerimaan pesan. Sebagai contoh, seseorang siswa sedang membaca buku di ruang kelas, tiba-tiba ada beberapa siswa lain lewat di depan dengan suara gaduh dan berisik. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Masalah terbesar terletak pada proses terakhir dalam menyampaikan pesan, yaitu ketika seseorang sedang menafsirkan suatu pesan disampaikan oleh pemberi pesan. Gangguan-gangguan yang terjadi dalam hal menafsirkan pesan yaitu seperti perbedaan latar belakang, arti kata-kata yang bermakna banyak, dan pertanyaan emosional dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi pesan dengan penerimaan pesan. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Komunikasi satu arah bisa dikatakan sebagai komunikasi yang tidak memberi kesempatan kepada pendengar untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Komunikasi satu arah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi satu arah condong lebih banyak dipakai dalam dunia militer. Ini dikarenakan dalam dunia militer menggunakan sistem komando di mana perintah dari atasan harus dilaksanakan oleh bawahan tanpa ada pertanyaan atau timbal balik. Pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Tentunya ada timbal balik dan melibatkan dua pihak. Menurut KBBI, komunikasi dua arah yaitu komunikan dan komunikatornya saling bergantian memberikan informasi. Devito dalam Effendi 2003.259 menyatakan komunikasi antar pribadi interpersonal communication yaitu proses pengirim dan penelitian pesan-pesan antara dua orang di antara sekelompok kecil orang-orang dengan seberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Berdasarkan definisi tersebut, komunikasi antar pribadi dapat berlangsung antara dua orang yang memang sedang berduaan saling memahami, mengembangkan relasi memuaskan dan efektif. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi ini halnya dengan komunikasi dua arah. Baik, lanjut pada materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai komunikasi sosial. Komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan
bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep pada diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan-hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada sebagai komunikasi ekspresif. Komunikasi ini berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat disampaikan lewat dengan kata-kata. Namun bisa disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. Lanjut yang ketiga sebagai komunikasi instrumental. Komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Baik, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Ada komunikasi pribadi. Untuk komunikasi pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Nah, lanjut di komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi yang berlangsung pada diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator dan dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi ini dengan dirinya sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali sehingga terjadilah komunikasi dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua atau lebih orang. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Yang keempat, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang keenam, ada tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya, jika salah dalam pengucapan, mungkin dapat minta maaf, tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang telah diucapkan. Baik, selanjutnya ada komunikasi kelompok. Michel Bourgoin dan Michel Bruckner seperti dikutip Senjaya menjelaskan komunikasi kelompok sebagai komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti sebagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga sebuah anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Baik, selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena pesan disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditunjukkan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam, serta hubungan antar komunikan dengan komunikator sifatnya non-pribadi. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Wiryanto merupakan jenis komunikasi yang dalam proses pengiriman informasi dan penerimaan informasinya di dalam suatu bentuk kelompok organisasi, baik dalam bentuk formal maupun informal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang corak-corak dalam komunikasi dan hambatan terhadap komunikasi efektif. Yang pertama, corak-corak komunikasi. 1. Komunikasi audio. Komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran, contoh telepon, radio, tape recorder, dan lain-lain. Yang kedua, ada komunikasi video. Komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Contohnya ada CCTV. Yang ketiga, ada komunikasi audio video. Adalah suatu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Komunikasi dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan atau visual. Contohnya televisi, video call, video conference, dan lain-lain. 4. Komunikasi data. Komunikasi data merupakan proses pengiriman data dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device seperti komputer, laptop, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas seperti internet. Contohnya jaringan internet, jaringan komputer, dan lain-lain. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan terhadap komunikasi efektif. Apa saja sih hambatan terhadap komunikasi efektif? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yang menurut saya paling mudah untuk dipahami. 1. Emosi. Saat seseorang yang sedang merasakan emosi, maka tubuhnya akan bergerak untuk melakukan apa saja yang dirasakannya. Emosi dapat membangkitkan energi kita. Misalnya, saat kita sedang takut, maka kita akan berteriak ataupun lari sekencang-kencangnya. Kita akan menyadari apa yang sedang terjadi atau apa yang kita dapat dari lingkungan sekitar. Yang kedua, ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam sehari-hari, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Misalnya, ada dua orang Sunda berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu pastinya akan mengefektifkan dalam berkomunikasi. Beda halnya dengan ketika berkomunikasi dengan orang yang mempunyai bahasa yang berbeda. Contohnya, saya sebagai orang Sunda sedang berbicara dengan orang Jawa. Tentunya dalam berkomunikasi tidak akan mengerti apa yang dibahas karena memiliki bahasa yang berbeda, kecuali kalau salah satu orang tersebut paham dalam berbagai bahasa. Yang ketiga, ada fisik. Hambatan fisik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau badan seseorang. Misalnya, orang yang tidak bisa mendengar, seperti saya harus berbicara dengan keras kepada nenek saya karena fungsi pendengarannya yang sudah berkurang. Yang keempat, ada usia. Komunikasi membagi individu menjadi beberapa bagian jika dilihat dari usianya. Jika dilihat di zaman sekarang ini, misalnya banyak anak remaja sekarang menggunakan kalimat-kalimat gaul yang sulit dipahami oleh orang yang lebih tua. Kesenjangan usia memang harus dijembatani dengan baik sehingga pesan yang disampaikan tercapai. Misalnya, saya sebagai seorang anak diajak oleh mama saya keluar, tapi saya menolak dengan kalimat mager, yang pastinya mama saya tidak mengerti mager itu apa. Mungkin menurut orang tua mager itu seperti memasang sebuah pagar, padahal kan kalau kata anak zaman sekarang mager itu artinya malas gerak. Yang kelima, kondisi sekitar. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam hal menangkap maksud dari apa yang disampaikan. Misalnya, suara bising yang muncul akibat dari kendaraan yang ramai di jalan sehingga mengganggu percakapan seseorang, di mana bisa terjadi kesalahpahaman karena informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada sudut pandang. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Adanya perbedaan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya, ketika orang yang memiliki sudut pandang yang sederhana mendiskusikan suatu masalah dengan orang yang memiliki sudut pandang yang luas, tentunya diskusi akan sulit berjalan karena dari pola pikir mereka memahami masalah dengan cara yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Putri Yuliani. Yang kesembilan, keterampilan berkomunikasi. A. Keterampilan komunikasi dalam menulis. Keterampilan pertama yang perlu dikembangkan adalah kemampuan dalam menulis. Setiap pengusaha atau pembisnis akan berkomunikasi dengan mitra bisnis lainnya sepanjang waktu.
Komunikasi antara pengusaha dan mitra bisnis lainnya tidak selalu dilakukan secara bertatap muka, sehingga mereka hanya bisa berkomunikasi melalui email, chat, surat. B. Keterampilan komunikasi dalam berbicara. Sebagai pengusaha ataupun karyawan yang bekerja, harus bisa memiliki keterampilan berbicara yang sangat hebat agar dapat menarik perhatian para investor agar mau menanamkan investasi di suatu perusahaan tersebut. Dengan cara menggunakan tata bahasa yang baik, menerapkan keterampilan berbicara yang hebat dan dalam memotivasi karyawannya. C. Keterampilan komunikasi dalam mendengarkan. Dengan memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik dapat memudahkan dalam memahami masalah dan mengidentifikasi solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan menghadapi keluhan. D. Keterampilan komunikasi dalam presentasi. Presentasi merupakan suatu kegiatan komunikasi yang sering diterapkan di dalam perusahaan dalam mencari investor, menawarkan kerjasama, bahkan menyampaikan informasi kepada karyawan. Presentasi menjadi keterampilan komunikasi yang sangat penting untuk dikembangkan oleh para pengusaha. E. Keterampilan komunikasi dalam menampilkan bahasa body language yang tepat. Bahasa tubuh merupakan contoh dari komunikasi nonverbal yang dimana orang lain mungkin tidak bisa menerima pesan atau informasi secara langsung. Bahasa tubuh mengisyaratkan bahwa kita adalah seorang yang memiliki kepercayaan diri dan tegas sebagai pengusaha yang dapat membuat para investor lebih tertarik untuk bekerja sama. B. Pengembalian keputusan. 1. Pengertian pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah ditemukan oleh banyak ahli. Di antaranya adalah Gary Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Selanjutnya, Claude Skorger mengatakan proses pengambilan keputusan ini dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pilihan, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Selanjutnya, Harold dan Trill O'Daniel. Mereka mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu anti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah Siagian. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian keputusan. Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmasudirjo SH, beliau menyatakan bahwa keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat. Misalnya, seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Kemudian menurut Ralph C. Davis, keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan haruslah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Selain itu, keputusan bisa juga dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana awal. Selanjutnya, menurut James A.F.
Stoner. James A.F. Stoner mengemukakan pendapat bahwa keputusan adalah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Dalam hal ini terdapat 3 pengertian, yakni memiliki pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan, memiliki beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik, dan yang terakhir adalah memiliki tujuan yang ingin dicapai dan sebuah keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya menurut Mary Follett, keputusan merupakan suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila fakta-fakta dari situasi tersebut bisa didapatkan dan semua yang terlibat, baik itu pengawas maupun pelaksana, mau mentaati hukum maupun ketentuannya, maka berbeda dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dilaksanakan, namun itu adalah wewenang hukum situasi. Dan yang terakhir menurut Ahmad Sudrajat, keputusan adalah suatu pemecahan masalah sebagai landasan suatu hukum situasi yang dilaksanakan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif lainnya. Selanjutnya, keputusan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keputusan terstruktur, keputusan tidak terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Keputusan terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Keputusan terstruktur atau structured decision bersifat berulang-ulang, rutin dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Sedangkan keputusan tak terstruktur adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terstruktur biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup pelik, karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini, biasanya intuisi serta pengalaman seseorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur atau semi-structured decision ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru adalah contoh dari keputusan semi terstruktur. Walaupun keputusan seperti ini biasanya tidak dapat secara penuh diotomatisasikan, namun sering didukung oleh bantuan dari keputusan yang diambil berdasar hasil dari komputer atau computer-based decision. Contoh keputusan jenis ini adalah investasi keuangan, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, pemberian dana rehabilitasi sekolah, dan pengendalian persediaan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya. Sebelumnya nama saya Sari Sabila Rusdia dengan NPM 201100289. Materi selanjutnya yaitu ada keputusan dan jenjang manajemen. Yang pertama ada keputusan manajemen. Keputusan atau decision merupakan pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang ada. Yang kedua ada pengambilan keputusan, yaitu decision making adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan untuk memecahkannya. Yang kedua ada jenjang manajemen. Manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh seorang pimpinan karena dia menjabat sebagai seorang manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Input di sini adalah apa saja yang harus diolah atau dijawab oleh manajer tersebut. Processing atau proses di sini adalah pengelolaan data ataupun input yang dilakukan oleh manajer tersebut. Output pun di sini adalah hasil dari olahan input yang telah dikerjakan pada tahap processing oleh manajer tersebut. Secara klasik, hierarki ataupun tingkatan manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manajer puncak ataupun top manager, disebut juga sebagai manajer senior ataupun eksekutif kunci, yang bertugas untuk memutuskan hal-hal yang penting bagi kehidupan perusahaan, menyusun rencana umum perusahaan, dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang merger, produk baru dan pengelolaan saham. Maksud saya yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan keputusan yang bersifat strategis ataupun strategic planning. Yang kedua ada manajer media atau middle manager, disebut juga sebagai manajer menengah, yang meliputi manajer
yang meliputi pimpinan pabrik ataupun manajer divisi maksud saya. Mereka bertanggung jawab menyusun rencana operasi dan melaksanakan rencana-rencana umum dari manajer puncak. Antara lain yaitu menangani permasalahan, kontrol atau pengawasan yang sifat pekerjaannya lebih banyak pada masalah administrasi. Contohnya keputusan administrasi ataupun taktis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, manajer operasional maksud saya ataupun manajer lini, yaitu merupakan jenjang manajemen terendah yang tugas utamanya menyangkut pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajer media, mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh karyawan sehari-hari sebagai supervisor garis utama yang bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap para karyawan yang melakukan pekerjaan hariannya ataupun berkaitan dengan kegiatan operasional ataupun operasi harian yang disebut sebagai keputusan operasional. Manajer di sini bertanggung jawab atas manajemen fungsi-fungsi bisnis, yaitu ada inovasi, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama dalam tahapnya itu ada mengidentifikasi keputusan. Yang harus dilakukan adalah membuat keputusan yang tepat dan mengenali permasalahan tersebut, serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen ataupun karyawan, ataupun juga bisa terhadap objek yang telah kita tentukan. Tahap yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Pada tahap ini dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta tanpa opini ataupun tanpa option hoax ataupun pilihan-pilihan dan option-option yang bukan fakta. Tahap ini memerlukan informasi yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya efektif, sebelum itu kita harus mendefinisikan apa yang perlu kita ketahui terhadap keputusan yang kita pilih, juga harus menentukan siapa yang akan ikut andil dalam keputusan tersebut. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan akan mensimulasikan lahirnya opsi-opsi keputusan. Dalam artian, opsi yang lain, opsi-opsi yang kita pilih ataupun yang kita cari adalah opsi-opsi yang nantinya akan dipertimbangkan dan diambil salah satunya sebagai keputusan akhir. Yang keempat ada menimbang bukti. Pengambil keputusan ataupun keputusan baik itu manajer, eksekutif ataupun pelaku usaha lainnya harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra terhadap keputusan tersebut dan memilih pilihan opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi pada keputusan tersebut. Mencari opini yang kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan akan sangat membantu. Yang kelima, memilih di antara alternatif pilihan. Pastikan bahwa adanya resiko pada keputusan yang kita pilih ataupun alternatif lainnya dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif setelah sepenuhnya informasi kita pahami potensi-potensi yang ada di potensi risiko yang ada di dalamnya maksud saya. Yang keenam, bertindak. Setelah keputusan kita ambil, kita harus merencanakan implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari para karyawan dan juga para pemangku kepentingan. Mengumpulkan beberapa orang lain yang setuju atas keputusan yang kita ambil adalah salah satu komponen kunci utama untuk melaksanakan rencana kita secara efektif dan efisien. Yang ketujuh adalah meninjau ulang kembali. Langkah yang penting namun sering dilupakan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan yang kita harapkan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apakah yang menjadi penyimpangan ataupun adakah hal yang tidak sesuai dengan harapan kita sebelumnya. Bentuk-bentuk komunikasi. A. Komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi intrapribadi yang disebut juga dengan intrapersonal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri seorang orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang
menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkan kembali sehingga terjadi komunikasi dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi atau disebut juga dengan interpersonal communication. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu yang dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. Ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Yang keempat, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Keenam, tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya, jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta maaf, tetapi itu juga bukan berarti menghapus atau apa yang telah diucapkan. B. Komunikasi kelompok. Menurut Mikhail Bulgon dan Mikhail Rubner, seperti dikutip Senjaya menjelaskan, komunikasi kelompok menjelaskan sebagai komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pada anggota lainnya dengan akurat. C. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu proses atau sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, TV yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam, serta hubungan antar komunikasi atau antar komunikan dengan komunikator sifatnya non-pribadi. D. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Wuryanto merupakan komunikasi yang di dalamnya proses pengiriman informasi dan penerimaan informasi di dalam suatu bentuk kelompok organisasi baik dalam bentuk formal maupun informal. Yang ketujuh, corak-corak komunikasi. Komunikasi audio. Komunikasi audio adalah salah satu suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan visual. Contohnya yaitu seperti TV, video call, dan sebagainya. Yang keempat yaitu komunikasi data. Komunikasi data yaitu suatu proses penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih gitu ya. Alatnya seperti komputer, laptop, printer, dan yang lainnya juga yang sehubung dalam jaringan baik lokal maupun yang luas seperti internet. Contohnya jaringan internet dan jaringan komputer.
Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pengambilan keputusan dan keputusan individu dan kelompok, yang mana materi ini merupakan materi terakhir dari komunikasi dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan model pengambilan keputusan terlebih dahulu, yang mana model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Itu pun jika perlu, dan pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Dan di sini juga ada beberapa model keputusan, diantaranya adalah rasional, organisasional, birokrasi, keputusan klasik, dan juga keputusan administrasi. Yang mana rasional adalah model perilaku manusia yang berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang, organisasi, dan bangsa menjalankan kalkulasi pemaksimalan nilai yang secara mendasar konsisten. Pengambilan keputusan ini memerlukan proses yang kompleks. Dan juga ada organisasional, yang mana organisasional ini adalah model-model pengambilan keputusan yang memperhitungkan karakteristik politik dan struktural dari sebuah organisasi. Kemudian ada birokrasi. Apapun yang dilakukan organisasi adalah hasil dari rutinitas dan proses bisnis yang terarah oleh penggunaan aktif selama bertahun-tahun. Dan juga ada keputusan klasik, yang mana keputusan ini berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian dan merupakan model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Dan yang terakhir ada keputusan administrasi, yang mana menurut Herbert Simon, manajer dalam pengambilan keputusan menghadapi 3 kondisi, yaitu informasi tidak sempurna dan tidak lengkap, rasionalitas yang terbatas, dan juga cepat puas. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai keputusan individu dan kelompok, yang mana saya akan membahas pengambilan keputusan individu terlebih dahulu. Pengambilan keputusan individu merupakan hasil proses dari beberapa pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Seorang filosof Prancis, Jean-Paul Sartre, mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dalam atau dikutuk untuk bebas. Kutukan kebebasan inilah yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang dapat menentukan jalannya sendiri. Karena timbulnya persepsi seperti itu, maka terdapat 4 gaya pengambilan keputusan individu, yaitu direktif, analytical, konseptual, dan juga behavioral. Yang mana direktif adalah individu dengan gaya ini toleransinya lebih rendah terhadap ambiguitas. Ia mencari rasionalitas. Gaya direktif cenderung fokus pada hal-hal yang bersifat teknis, lebih menyukai hal-hal yang terstruktur dan seringkali agresif, serta cenderung mendominasi orang lain. Kemudian ada analytical, yang mana individu dengan gaya ini toleransinya lebih besar terhadap ambiguitas dan juga fokus terhadap keputusan yang bersifat teknis. Lalu ada konseptual, yang mana individu dengan gaya ini cenderung luas pandangannya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif. Fokus mereka adalah jangka panjang dan mereka sangat baik dalam menemukan kreativitas pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada behavioral, yang mana individu dengan gaya tersebut memiliki tingkat kompleksitas kognitif yang rendah, namun mereka memiliki perhatian yang mendalam terhadap organisasi dan perkembangan orang lain. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan kelompok, yang mana pengambilan keputusan kelompok itu adalah suatu proses lebih pelik
dari sekedar memilih di antara beberapa kemungkinan. Secara berkelompok biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan, tetapi dengan pengambilan keputusan kelompok inilah dapat mengikut sertakan spesialis dan ahli akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kelompok dalam membuat keputusan tak terprogram, yaitu ada penerapan tujuan, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, memilih alternatif, implementasi keputusan yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok interaktif dan kelompok nominal. Dan juga di sini ada perbandingan pengambilan keputusan individu dan kelompok, yang mana apabila dilihat keefektifan dan efisiensi antar pengambilan keputusan kelompok atau individu, maka hal tergantung kepada kriteria apa yang dipakai sebagai ukuran efektif.